Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Orang yang belajar ma'rifat dan benar-benar jika dia telah fana asma Allah, kapanpun dia ingin sesuatu maka pasti terjadi. Dan jika dia fana dalam zat, maka apa yang dia butuhkan akan diciptakan sebelum dia menginginkannya. Sebuah hadis menyatakan, Allah berfirman, wahai hambaku, aku adalah Allah yang mengatakan suatu perkara, jadilah, maka perkara itu jadi. Maka taatlah kepadaku, niscaya aku menjadikanmu orang yang berkata untuk sesuatu perkara, jadi, maka jadilah perkara itu. Dan dalam sebuah hadis sahih lain meriwayatkan bahwa Allah berfirman, jika aku mencintainya, maka aku akan menjadi telinga, mata, tangan dan penolongnya. Jika dia meminta kepadaku, pasti aku memberikannya. Melihat keterangan-keterangan di atas, maka segala sesuatu tidak akan terpisah dan terbentuk kecuali telah diliputi oleh qada dan qadar Allah. Jadi kehendak kuat orang ma'rifat terhadap suatu perkara, jika terbukti bahwa qada telah mendahulinya, berarti kehendaknya berjalan sesuai izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika terbukti bahwa dinding takdir telah ditetapkan untuknya, maka kehendak itu tidak menghancurkannya, melainkan mengikuti jejaknya dan kembali kepada sifat dasarnya, yaitu hamba. Mereka yang dekat dengan Allah membagi-bagikan ganjaran ruhaninya, hasil ibadah dan amal solehnya dengan niat untuk menghadiahkan pahala amalan solehnya itu kepada orang-orang yang berdosa. Dari hasil pembagian sebagian pahala dan ganjaran yang diperoleh hamba-hambanya yang soleh, tegasnya orang-orang sufi dalam kategori ini sangat merahmati orang-orang awam yang lalai dan selalu menyia-nyiakan dirinya. Amalan mereka kurang, malah dosa semakin bertambah. Orang seperti ini berada dalam bahaya besar, namun mereka tidak sadar dan terus hidup dalam kelalaian. Karena itulah kaum sufi menaruh iba terhadap orang-orang yang berdosa ini, sehingga semua amalan baik dan bakti yang dikerjakannya tidak bertujuan untuk meraih pahala yang banyak untuk diri sendiri di hari pembalasan. Bahkan dia menghadiahkan semua pahalanya untuk orang-orang yang lalai dan berdosa tersebut. Mereka dianggap miskin, tidak mempunyai amalan baik yang akan membentengi mereka dari api neraka dan azab siksa akhirat. Karena itulah mereka dizakati dari amalan-amalan yang dibuat oleh orang-orang sufi agar timbangannya nanti berat. Orang yang hidup di dunia tanpa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dengan berzikir kepadanya, tidak heran bila hidup menjadi lalai dan terlena. Tanpa mengingat Allah, dia akan melupakan kematian yang akan menjemputnya kelak. Ketika itu dia merasa dunia masih terlalu panjang
Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya bahwa azal manusia itu lebih dekat dari urat lehernya. Orang yang membiarkan hidupnya terombang-ambing di dunia akan menyesali diri sendiri bila ruh telah berpisah dari jasadnya dan menuju ke akhirat. Jiwanya akan kosong dari ma'rifat karena hatinya telah mati sebelum badannya mati. Hati yang tidak disuburkan dengan zikir lama-kelamaan akan mati. Hati yang mati tidak akan menerima cahaya Allah, dan dia akan selalu hidup dalam bahaya selama hati itu tidak dipulihkan dan dihidupkan kembali. Cara yang paling baik untuk menghidupkan hati ialah dengan menuntut ilmu kepada guru rohani dan sufi yang benar, yang dapat menghidupkan hati. Dengan berguru kepada mereka akan membawa ketenangan hidup di dunia dan di akhirat. Mencari guru semacam itu perlu segera dilakukan selagi hayat masih dikandung badan, selagi hidup di dalam dunia yang fana ini, dan sebelum umur sampai di garis tambatan. Tidaklah akan bahagia di negeri abadi kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa cinta kepadanya, dan tidak ada orang yang mencintainya kecuali orang yang ma'rifat kepadanya. Dengan memperbanyakkan berzikir kepadanya, ma'rifat dan cinta tidak akan diperoleh kecuali dengan pemikiran dan zikir terus menerus. Dan zikir tidak bisa terus menerus dalam hati kecuali dengan pembangkit ingatan, yaitu ibadah-ibadah yang memakan waktu secara terus menerus. Perbedaan sejenisnya merupakan tambahan pengaruh dalam ingatan, mencegah kebosanan dan turunnya pengaruhnya terhadap hati secara terus menerus hingga batas kebiasaan. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.